Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatin ukhra yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita selalu mengawali dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sampailah detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan ini membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senandungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama serta para keluarga beliau, sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Termasuk kita yang hidup di hari ini pun berharap semoga digolongkan Allah sebagai hambanya yang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang diberhakkan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita pada subuh hari ini bersamaan dengan sudah masuknya kita di bulan Ar-Rabiul Awal, bulan yang dikenali sebagai bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk yang bersyukur karena di Palembang itu semarak maulidnya istimewa. Beberapa waktu yang lalu pembukaan maulid sudah diinisiasi oleh para guru-guru, ustadz dan habaib kita dengan mendatangkan Ustadz Abdul Somad ya di Benteng Kuto Besak, dan itu ramai. Ya, itu sambut maulid. Dan kita tahu bahwa di Palembang tiap-tiap malam tidak pernah berlalu malam di bulan Ar-Rabiul Awal sampai juga di Ar-Rabiul Akhir kecuali malam itu pasti ada maulid di Palembang, karena ada maulid Arba'in ya. Arba'in 40. Jadi 40 hari mulai dari masuk hari pertama Ar-Rabiul Awal itulah maulid. Bahkan nanti khatam maulid Arba'in ada juga komunitas yang melanjutkan dengan maulid Isrin 20. Jadi 40 tambah 20, 60 hari, 2 bulan. Rabiul Awal dan Ar-Rabiul Akhir. Walaupun ini diadakan oleh komunitas dan kelompok tertentu, tapi mengundang masyarakat umum. Jadi siapapun yang mau hadir pun bisa untuk datang. Kalau tak salah masjid ini pernah ya, tahun lalu ya. 3 kali bahkan. Nah, sekali lagi tunggu masjid ini memanglah siap. Ya, atau tahun depan. Berarti tahun depan lah siap masjidnya insyaallah ya. Amin. Dakwah keliling sudah. Yang TPRI. Oh, yang internal ya. Jadi alhamdulillah insyaallah. Jadi tambah berkah untuk masjid yang kita cintai ini. Itu selain perayaan-perayaan Maulid Nabi yang diadakan oleh masjid-masjid dan surau-surau secara sendiri ya. Mungkin termasuk masjid kita juga sudah ada rencana Maulidnya, Pak Haji. Sudah ada ya. Nah ini ya sebagai bentuk
kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita yang mengkaji sirah nabawiyah ini memang tiap 2 minggu kita maulid. Ya, karena mengenang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meneruskan saja kajian kita pada pertemuan yang terakhir pada pembahasan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Bunda Khadijah radhiyallahu anha, yang kita sampaikan termasuk hikmah-hikmah dan ibrah dari pernikahan tersebut yang kita ambilkan dari buku karangan lil Imam Syekh Ramadan Al-Buti As-Suri, seorang ulama dari Suriah. Yang kalau saya lihat yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini kemudian dirangkum dan diringkas oleh Habib Rizik dalam sebuah bait syair ya. Saya sering bawakan syair ini kalau misalnya ngisi maulid. Apa itu? Yang populer itu, Rohatil Atyar. Pernah dengar ini Pak ya? Rohatil Atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani Ahmadi. Nah, itu kan nanti ada bait-baitnya itu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Itu ada bait-baitnya nanti. Kalau yang kemarin itu sampai kita yang di umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul. Nah, lanjutan bait itu tema kita setelah ini. Apa itu? Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Nah, itu senang dengar lagu itu ya, apalagi bulan Maulid, zauknya dapat, rasanya itu dapat. Nah, tema kita hari ini yang tadi itu, yang terakhir kita sebut, sesuai dengan tertib yang disusun oleh Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah. Ya, membangun di sini maksudnya memperbaiki. Ya, mungkin waktu itu ada sesuatu yang rusak karena peristiwa banjir yang cukup besar, banjir bandang. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah tak asing lagi ya. Hari ini kita tiap-tiap salat ini menghadap kemana? Ka'bah. Ya, bagi yang sudah berangkat ke tanah suci lebih nampak lagi kentarahnya, baik yang haji ataupun umrah sudah jelas datang ke sana. Di antaranya masuk Masjidil Haram, yang pertama dilihat itu adalah Ka'bah, Baitullahil Haram, untuk kita kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata para ulama sirah atau para ahli sejarah tentang Islam, itu dibangun bahkan asasnya itu sejak Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dirafakkan ya, ditinggikan, kemudian dibina lebih baik lagi pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dibantu oleh anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, ya, sehingga kemudian perjalanan waktu menghantarkanlah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ka'bah pula itu mengalami beberapa kali apa bahasanya? Mungkin serangan ya. Serangan itu maksudnya ya bisa banjir ya, ataupun mungkin nanti pada peristiwa kelahiran Nabi yang kita ceritakan waktu itu. Walaupun belum sampai lagi ke Ka'bah, tentang niatan seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah ya. Nah, itu tapi tak sampai lagi ke Ka'bah karena lagi di perbatasan Mekah itulah, nak masuk kota Mekah itulah kemudian kisah yang kita ketahui bahwa Abraha dengan semua bala tentaranya, pasukan bergajah itu kemudian diserang oleh tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi tak sempat lagi
menghancurkan Ka'bah, mereka duluan hancur. Nah, ya, inilah akibat bagi orang-orang yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi banjir, ya banjir kan dari Allah juga, namanya banjir, hujan ya, nuzul matar, sehingga kemudian beberapa kali juga Makkah termasuk Ka'bah itu kebanjiran. Ya, walaupun sebetulnya negeri Arab itu jarang hujan, Pak ya. Dia tak sama dengan kita yang tropis. Agak jarang hujan. Macam Saudi ya, Mesir ya. Kita tahu betul kalau di Mesir itu hujan itu dalam setahun bisa dihitung jari. Kadang-kadang untuk peralihan musim, Pak. Dari musim dingin ke musim semi, dari semi ke panas, dari panas ke musim gugur. Nah, biasanya ada pengantar dengan hujan. Bukan hujan lebat juga pecah gitu yang subuh ini, rintik-rintik biasa ya kadang-kadang begitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada peristiwa yang kemudian kita juga bisa lihat di YouTube mungkin ya, ada kan Mekah hujan lebat. Nah itu tapi jarang sebetulnya ya. Bisa lihat orang Arab juga kalau datang ke kita, lihat hujan tuh senang nian ya. Saya awal-awal balik ke Palembang, awal-awal 2018 itu mutarjim, menerjemahkan syekh-syekh Palestina itu yang galak keliling di Palembang ya. Ada di antaranya dari KNRP itu, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Datang syekh-syekhnya itu. Pernah satu ketika pas ke Banyuasin di Pangkalan Balai di SMA, halamannya luas ya. Lagi ngisi itu hujan lebat. Ya. Kapan sudah ngisi masih hujan. Nak balik itu nak masuk mobil cepat kita cari payung untuk syekhnya itu. Ya, kita sigat nyarikan dia payung, datang dia ke halaman. Oh, mak ini ya, menikmati hujan lebat itu. Oh, saya ini ya, kita tadi nak nyarikan payung agar dia tak kehujanan, dia mandi banyu hujan. Macam budak kecil kalau di kita ya. Mungkin karena dia senang tengok hujan itu. Nah ini jadi sebetulnya begitu di Arab. Tapi ya tadi kejadian kalau kemudian turun hujan dengan sangat lebat, nah itu juga beberapa kali terjadi. Termasuk menenggelamkan Mekah ya sebelum bi'tsah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Maka tahun itu juga disebut sebagai Amul Faidan, tahun banjir bandang. Ya, zaman dulu kan orang Quraisy, Makkah itu belum ada sistem penamaan tahun. Tapi nama bulanlah sudah ada. Urutan Muharram, Safar, Ar-Rabiul Awal, Ar-Rabiul Akhir sudah dikenal. Tapi nama tahunnya itu tak ada. Paham ini maksudnya ya, nama bulannya ada, giliran bulan-bulan tuh, bertemu lagi bulan ini. Tapi nyebut tahunnya tak ada. Ustaz kalau begitu yang 1444, itu kapan ada? Itu dipopulerkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah. Ngambilnya pada tahun di mana Rasulullah hijrah. Apalagi sebelumnya tak ada. Karena itu orang Arab mengingat peristiwa yang istimewa di tahun itu, maka tahun itulah dinamakan dengan peristiwa itu. Contoh misalnya yang tadi, penyerangan Abraha dengan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, maka tahun itu disebut apa? Amul Fil. Tahun, Fil gajah, tahun gajah. Itu juga di mana tahun yang bulannya Ar-Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar sejarah Nabi itu kan kapan Nabi lahir? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kan? Nah, kata-kata berapa hijriahnya? Karena belum dikenal ya. Nah, ada juga Amul Faidan, tahun banjir bandang. Ngapa disebut? Karena tahun itu ada peristiwa banjir bandang, termasuk yang menenggelamkan Ka'bah ini. Ya, sehingga kemudian bangunan Ka'bah itu semakin rapuh. Ya, namanya bangunan kena banjir ya. Banjir yang panjang dan lama. Nah, itu sehingga kemudian pada akhirnya memaksa orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy itu merenovasi, membangun kembali, menerima yang rusak-rusak untuk menjaga kehormatan tempat yang istimewa ini, kesucian bangunan tersebut. Nah, mereka tahu ini peninggalan yang istimewa. Mereka tahu betul bahwa kakek nenek moyang mereka itu sampai kepada Nabiullah Ibrahim yang menaikkan bangunan Ka'bah tersebut. Nah, Rasulullah sebelum bi'tsah itu artinya sebelum diangkat jadi Rasul, artinya sebelum 40 tahun itu ya. Pernah juga ikut dalam peristiwa merenovasi Ka'bah itu. Ya, pemugaran Ka'bah kembali itu. Jadi beliau aktif. Ya, macam uang merenovasi, Pak. Ada yang angkat batu bata ya misalnya. Mungkin adalah yang ngaduk semen misalnya begitu ya.
ada yang bawa pasir dan sebagainya. Nah, waktu itu disebutkan dalam riwayat yang dipilih, umur beliau sekitar 35 tahunan. Nah, ini peristiwa yang direkam dalam sejarah itu diantaranya rentang waktu antara 25 sampai 40. 25 itu apa yang kemarin kita kisahkan, usia Nabi menikah, itu diantaranya peristiwa beliau membantu renovasi Ka'bah. Sebab tak banyak kisah diceritakan itu ya. Kadang-kadang juga mikir, Nabi itu dari umur 25 sampai 40, 25 nikah, 40 jadi Nabi. Ngapoi bae. Itu kan. Ya, tapi besar kemungkinan Nabi melanjutkan apa yang sudah diusahakan beliau sebelum menikah. Apa itu? Berdagang. Ya. Nabi itu kan pedagang, dan istri yang dinikahinya Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin ini ya, business woman ya. Bahkan berapa kali Nabi membawakan barang dagangannya. Ya, ownernya lah. Nabi itu sebagai ininya, pelakunya yang jualkan dan sebagainya. Sehingga besar kemungkinan antara usia 25 sampai 40 itu Nabi itu melakukan perdagangan ini ya. Nah, yang direkam dalam beberapa kitab itu kisah ini, kisah beliau membantu renovasi Ka'bah. Ini yang bisa dilihat dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, di situ dikatakan dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Ka'bah dibangun kembali, itu maksudnya direnovasi setelah banjir besar, Nabi dan Abbas ini binti Abdul Muttalib, berarti paman Nabi ya, walaupun seusia lebih kurang dengan Nabi, tapi karena Abbas itu anak Abdul Muttalib, jadi jajarannya mamang ya, karena ayah Nabi Abdullah anak juga kepada Abdul Muttalib. Jadi waktu itu kata Jabir, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi itu ngangkat batu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib itu, mengusung batu. Lalu Abbas berkata kepada Nabi, singkirkan kainmu itu di atas lutut ya, kemudian Nabi ngikatnya ya. Ada peristiwa yang direkam, artinya begitu ya. Nah, Nabi ini itu punya pengaruh dalam renovasi Ka'bah itu, dalam menyelesaikan satu kemelut. Jadi ada kemelut pula, jadi ada satu perselisihan pada waktu renovasi Ka'bah itu. Apa itu? Pada waktu untuk meletakkan kembali posisi Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad, tahu kita Pak ya? Kalau Hajar Aswad itu tempat starting untuk kita tawaf ya. Nah, Hajar Aswad. Mungkin di sini ada yang pernah tercium ya. Mungkin juga ada yang berkali-kali ke situ tak tercium. Tidak apa-apa juga sebetulnya ya. Karena tidak masuk dalam rukun, tidak masuk juga dalam syarat, dalam ibadah di sana ya. Tapi kalau mampu cium ya. Nah, waktu banjir bandang itu Ka'bah direnovasi, itu diantaranya yang rusak, Hajar Aswad terlepas dari tempatnya itu, dari sudut itu ya. Sehingga yang menyisakan perselisihan adalah ketika akan meletakkan kembali batu yang mulia itu. Siapa yang berhak meletakkan batu itu? Ya. Jadi mereka berselisih dalam pandangan itu. Tiap-tiap kabilah itu merasa berhak. Kami baik dari kami baik. Jadi memang batu itu dimuliakan ya, sepakati, dan mereka akhirnya sepakat juga, kita tunggu sajalah besok ya, kita tunggu besok siapa yang pertama kali masuk tempat ini, kawasan Ka'bah itu, nah dialah yang kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Jadi sudah ada tim yang ditunjuk, mungkin begitu ya, untuk melihat besoknya siapa yang paling awal masuk kawasan Ka'bah. Dan ternyata ketika besoknya yang pertama masuk itu qadarullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, langsung orang hadzal amin. Ya, pas nian katanya ya. Kita nyari siapa yang paling masuk, dia duluan. Karena Nabi Muhammad itu dikenal orang baik, dihormati. Bahkan gelar itu disematkan kepada beliau, Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Itu gelar Nabi sebelum jadi Nabi. Kalaulah jadi Nabi berubah lagi gelarnya. Apa? As-Sahir, tukang sihir, ya. Al-Majnun, wong gilo, ya. Jadi itu gelar-gelar Nabi. Ya, jadi jauh nian. Tapi kalau yang kedua itu gelar sesudah jadi Nabi itu gelar karena mereka merasa dihinakan karena sesembahan mereka kemudian
diminta oleh Nabi untuk ditinggalkan. Yang jujur itu gelar mereka sebelum jadi Nabi. Ya, tidak ada tendensi di situ mereka memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi itu ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sepakat ini. Sudah tunjuk Muhammad saja. Belum Nabi waktu itu, kan masih 35 sebelum bi'sa, qabla al-bi'sa. Jadi Nabi kemudian dipinta, Muhammad, kamilah sepakat. Sepakat apa? Nah, kan belum tahu dia. Ya, mentahu mungkin ya ada yang meniatkan, kan itu sepakatan antara mungkin tetua-tetua kabilahnya saja. Suku di sana. Jadi kemudian dipanggil Muhammad, nih diceritakan kita berselisih nih, Hajar Aswad ini siapa yang berhak untuk meletakkan di situ? Ya, masing-masing merasa berhak. Kami sepakat orang yang pertama masuk wilayah Ka'bah ini besok dia yang akan letakkan, dan ternyata engkau lah orangnya. Sudah kata Nabi. Tapi di sinilah kemudian ya bertambahnya keluhuran akhlak Nabi itu kelihatan di sini. Dalam bentuk apa? Ketika itu kemudian Nabi bentangkan sorbannya. Kan orang Arab tuh biasa galak pakai ini, Pak. Imamah ya, yang dililitkan di kepala itu. Itu banyak memang fungsinya, Pak ya. Kalau lagi panas jadi macam topi, nah macam beliau ini ya. Kalau lagi dingin yo pacak dibuka jadi selimut, kalau agak tebal pacak ini kan. Itu. Jadi dibentangkan oleh Nabi SAW jadi macam sorban begitu. Lalu diletakkanlah Hajar Aswad itu, diangkat, diletak di atas sorban. Ya, kira-kira apa yang bakal dibuat oleh Nabi? Apa nak dibungkus bawa balik ke rumah? Tidak, ya. Kan ini nak diletakkan balik ke tempatnya semula itu. Lalu Nabi panggili ketua-ketua kabilah itu, mari sini ya. Tiap-tiap ketua kabilah melok ngangkat ya dari masing-masing ujung sorban itu. Semua orang bersorak ya, merasa kemudian punya andil meletakkan kembali Hajar Aswad ini. Jadi semua yang ketua kabilahnya perwakilan itu ngangkat galau dengan Nabi SAW. Ya diangkat. Lapara lah di sudut Ka'bahnya itu sudah kan tidak mungkin diletak ke barang-barang ya. Jadi diturunkan, Nabi kemudian dengan tangannya yang mulia mengangkat sendiri batu itu, dipasangkan ya kembali ke Ka'bah. Sehingga semua perwakilan kabilah orang-orang Quraisy itu merasa kemudian senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi ini peristiwa yang direkam dalam banyak kitab-kitab sirah nabawiyah dari rentang umur usia beliau 25 sampai usia beliau 40 tahun. Nah, apa ibrahnya? Kan sirah yang kita pelajari ini mengungkap ibrah atau hikmah yang kemudian bisa kita petik sebagai pelajaran. Jadi pertama bahwa urgensi kemuliaan, kesucian Ka'bah itu telah ditetapkan Allah, dan ada dalilnya, cukuplah sebagai dalil bahwa orang yang mendirikan, mengasaskan pertama sejak zaman Nabiullah Adam lalu merofakkannya, yaitu Nabiullah Ibrahim, itu adalah orang-orang pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu memang klannya itu sebetulnya mulia ya, terutama nanti anak cucu cicit keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini. Kan dikatakan di surah Ali Imran itu, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nabi Nuh, memilih keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, keluarga Imran ini istimewa lagi ya, karena bukan Nabi tapi direkam dalam Al-Quran, bahkan jadi salah satu nama surah. Keluarga Nabi Ibrahim atas sekalian penduduk alam. Jadi termasuk pilihan. Jadi disebut ala Ibrahim, bukan Nabi Ibrahimnya saja, tapi keluarganya. Ya, Nabiullah Ibrahim ini kan dari istrinya Hajar, yang kemudian diletakkan di situ biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Diletakkan di satu lembah yang tak berpenghuni, tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada pohon, tak ada air. Ya, tapi qadarullah kemudian kecenderungan manusia datang ke situ, mukjizat-mukjizat dihadirkan, termasuk diawali dengan keluarnya air Zam-Zam ya, ketika Hajar itu mencari mana sumber air, yang kemudian hari ini diperingati peristiwa itu dengan jalannya kita kalau dalam haji dan umroh itu dari Safa ke Marwah ya. Nah itu. Jadi memang istimewa, dari jalur itulah kan nanti lahir Nabiullah Ismail alaihi salam ya. Kalau dari jalur belah sana
ya belah sana tinggalnya, ya di sekitaran negeri Syams. Ya ada lagi istri beliau Siti Sarah, ya. Memang Nabiullah Ibrahim istimewa, dua istrinya, ya, Hajar dengan Sarah. Dari Sarah ini nanti lahir anak beliau namanya Nabiullah Ishak. Nanti dari Ishak ini keturunan nabi-nabi dari Bani Israel. Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf, Nabi galau di sini. Nanti kemudian terus ke bawah sampai nanti kepada Musa, Isa. Nah, dari Ismail, ya, dari istrinya Hajar, nanti cucu cicitnya itu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita lihat 25 nabi dengan Rasul itu, 6 baik yang pucuk Nabi Ibrahim, mulai Nabi Ibrahim sampai ke bawah, anak cucu cicit beliau galau. Karena itu Nabi Ibrahim juga selain gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah, juga digelari Abul Anbiya, bapaknya sekalian para nabi, ya. Nah, ini jadi Ka'bah ini kudus, dia suci dan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ya, sebelum Nabi jadi Rasul itu kan sebetulnya disebut juga dengan zaman fatrah, zaman tunggu. Ya, sehingga kemudian kesan-kesan tauhid dari ajaran Samawiyahnya itu masih ada. Termasuk kemarin waktu penyerangan Abraha, itu bisa dibaca lebih detail nanti. Ketika kemudian Abraha sampai nak masuk kota Makkah, dia istirahat dulu. Dia kasih peluang orang-orang dalam Mekah itu untuk menyingkir, jangan ada yang melawan. Kami tidak ada nak nganggu orang Mekah, cuma nak ngancurkan Ka'bah. Tapi tolong panggil siapa ketua kamu di sana itu. Dan pemegang kunci Ka'bah saat itu siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi, bapak kepada bapaknya Nabi Abdullah. Jadi keluar Abdul Muttalib ini ngadap, bertemu di perbatasan itu dengan Abraha. Ya, memang nampak kewibawaan Abdul Muttalib itu. Abraha pun menaruh hormat. Tapi kemudian ketika terjadi dialog, macam berkurang ininya itu, hormatnya Abraha dengan Abdul Muttalib. Waktu ditanya, wahai engkau yang menjaga Ka'bah, apa permintaanmu? Ya, Abraha itu mengira mungkin Abdul Muttalib itu bakal ngomong, wahai Tuan Abraha, tolonglah jangan kau hancurkan Ka'bah itu punya kami secara turun-temurun, tempat yang kami sucikan. Ternyata tidak ngomong begitu. Ya, Abdul Muttalib itu waktu Abraha ngomong dengan dia, waktu ditanya apa permintaanmu, dia cuma ngomong, tolong balikkan hewan-hewan ternak kami dan penduduk Mekah yang engkau sita. Jadi diambil dulu oleh Abraha itu, mungkin ada di pinggiran wong lagi mengembala, diambil. Ya, sampai kemudian Abraha ngomong, oh, ya, cuman ini katanya yang nyanggu Ka'bah ini, ya. Kirain misalnya minta, wahai Tuhan jangan kau hancurkan Ka'bah, minta balik ke kambing-kambingnya baik. Iya, cemen nian, mungkin begitu uji Abraha itu, ya. Iya. Nah, tapi kemudian apa jawaban Abdul Muttalib itu? Ana Rabbul Ghanam katanya. Wahai Abraha, yang punya kambing itu kamilah tuannya. Ka'bah itu punya Tuhannya sendiri. Kalimatnya itu yang kemudian disebut sebagai bahwa mereka itu kalau mau ikut pembahagian salah satu kelompok, ya, pembagian tauhid rububiyah, bahwa ada keyakinan bahwa ada yang ngatur sekalian alam ini. Jadi memang ada kesan itu. Jadi memang mulia keturunan ini, ya, dari lahir ini keturunan yang mulia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi dan kita tahu Ka'bah itu walaupun ketika zaman Nabi akan diangkat jadi Rasul itu dipenuhi oleh patung-patung, ya, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, tapi mereka taruh hormat dengan Ka'bah. Sudah jadi orang untuk datang ke sana. Itu kan niat Abraha menghancurkan Ka'bah itu apa? Motifnya karena dia lihat banyak orang dari ramai penjuru tempat itu datang ke sana untuk sekedar mengunjungi Ka'bah. Jadi tempat wisata juga. Kan dia pengen hancurkan Ka'bah, dia nak membuat replikanya, bahkan dalam sebuah kaul yang lain dikatakan lah ada replikanya yang dibuat oleh Abraha ini di Yaman. Lah sudah dibuat, tapi yang tidak datang-datang juga. Namanya tidak katik sejarahnya kan. Waya dibuat baik. Kita baca juga nak buat Ka'bah, ada Ka'bah. Dia serama haji. Katik wong yang nak haji ke situ, ya. Misalnya yang lain haji ke ini di bulan Zulhijjah, yang tidak terdaftar berangkat haji ke situ, tidak katik manasik baik ke situ, ya. Miriplah itu dengan Ka'bah, miriplah, ya. Tidak dijuk kiswah baik. Besarnya lumayan besar, ya kan, beda dengan kalau manasik di masjid pakai tiang-tiang pakai kiswah itu agak mirip, ya. Tapi tidak. Nah, mungkin begitu juga. Jadi Abraha sudah bangun macam Ka'bah juga di Yaman, tapi orang tak datang juga. Sudah berarti yang
sumbernya ini harus dihancurkan dulu. Nah, itu ya. Jadi memang dari dulu sudah diketahui kemuliaan daripada Ka'bah Baitullahil Haram ini ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Allah ya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah ini Baitullah maksudnya tempat berkumpul bagi manusia. Ya, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim ya, tempat naik Nabi Ibrahim itu untuk merenov itu sebagai tempat sholat. Ya, saya lihat itu agak jauh sebetulnya Pak, makam Ibrahim itu ya. Makam itu bukan makam ya, kayak kamu makam bukan, tempat pijakan Nabi Ibrahim itu. Kalau ke arah Ka'bah itu ada sekitar berapa meter itu ya? Mungkin ada 3 meter. Memang tinggi berarti wong zaman dulu ya. Itu tempat pijakan untuk merenovasi. Kalau kita misalnya main ini, tidak sampai itu dari makam Ibrahim ke Ka'bah itu ya. Nah, jadi itu. Jadi makna inilah yang kemudian dirasakan oleh setiap orang yang datang ke Ka'bah, yang merasakan kekudusannya itu. Nyebut kudusnya, kesuciannya itu. Kudus itu suci artinya ya. Kesuciannya itu. Kesucian Ka'bah itu terasa. Kita kan kalau tawaf itu kan merasakan itu Pak. Apalagi kalau yang pertama kali sampai ke tanah suci. Tengok Ka'bahnya itu langsung netes Pak pas masuk itu. Nangis gitu itu. Mutawif itu Pak, macam kami juga yang bawa jamaah, tidak pernah berpesan sebelum ke Ka'bah itu. Pak, kakek masuk Masjidil Haram pertama kali nangis yo, nangis. Tidak pernah pesan itu Pak. Nangis dewek wong tuh jamaah tuh ya. Karena selama ini ngadap ke situ, hari ini ada di depan mata ainan bi ainin. Tawafnya juga begitu. Nah, karena itu saya juga kalau ngisi manasik, walaupun di buku panduan tuh ada doa-doa tawaf pertama, tawaf kedua, doanya yang ada di buku itu, biasanya saya skip doa-doa itu. Ya, kalau tawaf itu Pak, yang penting kita merasakan zauknya itu, ya, khusyuknya itu, baca zikir yang biasa mudah baik. Kan ada ya, ada yang buku doa itu kan panjang-panjang doanya, dan doa itu bukan dari hadis Nabi. Doa yang tawaf itu ya, yang saya lihat yang panjang-panjang itu, ya doa karangan ulama-ulama kita itulah. Tapi maksudnya bagi jamaah-jamaah itu yang awal-awal datang ke situ, kakek kalau nak konsen ke situ, ya, sisip dikit hitungan mutar Ka'bah tuh dia lagi lupa. Ya, karena fokus ke bacaannya itu. Ya, doa tuh belum pernah dibaca sebelumnya ya. Kadang-kadang mutawifnya juga tidak baca doa itu ya. Ya, jadi diajaklah zikir yang lain. Ya, doa yang biasa dibaca, doa untuk orang tua, ya zikir subhanallah walhamdulillah. Yang paling penting itu merasakan nuansa syahdunya, ya, khusyuknya ketika tawaf di sekeliling Ka'bah itu. Nah, ya, itu yang pertama ibrahnya, bahwa memang tempat itu tempat yang suci sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Yang kedua, bahwa menjelaskan peristiwa tadi itu tentang Ka'bah yang kebanjiran, termasuk rusaknya dan kemudian pembangunan kembali. Ya, jadi memang sepanjang masa ini Ka'bah itu pernah berapa kali, nanti bisa di search lah di Google ya. Masa kemudian Ka'bah macam rusak lalu dibangun kembali. Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam sirah ini, Ka'bah itu pernah dibangun 4 kali tanpa diragukan lagi, kata beliau ya. Nah, hal pembangunan Ka'bah sebelum itu masih diperselisihkan. Jadi ini yang kemudian tadi itu di dalam ayat di surah Al-Baqarah termasuklah peristiwa Nabiullah Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu, meninggikannya bersama anaknya Nabiullah Ismail. Itu di surah Al-Baqarah ayat 127. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembangunan lagi ya, termasuk sesudah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga sampai hari ini. Kalau hari ini yang paling jelasnya ya kiswah itu diganti terus. Kiswah itu ya diganti, saya lupa di mana untuk buat kiswah itu. Ya mungkin ya karena ada mungkin hujan lebat, jadi dia mungkin luruh. Kadang-kadang, tapi saya dengar saja, tapi saya pernah hampir melihat itu ya. Kadang-kadang ada juga yang ngusil itu, tapi kalau ketahuan bahaya betul itu. Saya tak sarankan memang itu ya. Saya pasti kalau nak ya, jamaah itu saya pastikan ada yang nak ngunting Ka'bah. Ya, termasuk wong kita ini galak juga kan, galak usil-usil dikit itu ya. Iya, apa nak dibuatnya jimat pas balik kaget itu ya, kiswah Ka'bah. Jangan itu, kalau ketahuan polisinya bahaya. Ya, lokak dak balik lagi ya. Ya dak balik lagi, masuk penjara dulu di situ. Kalau ketahuan ya kiswah Ka'bah itu. Nah, jangan digunting. Nah, tapi mungkin saja ada kejadian itu pas dilihat, oh ini kenyot sini, nah, kemudian digantikan. Ya, tapi kalau bentuk yang misalnya ada yang rusak dari segi gugurnya bangunan, nampaknya mungkin sudah cukup lama tidak ini ya, tidak renovasi. Tapi mungkin pada waktu Covid yang lama itu, Ka'bah itu dibagusi lagi. Kan cukup lama itu ditutup ya, areal Ka'bah itu dipagari ya,
termasuk tempat Hajar Aswad itu ditutup juga. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah kondisi normal di sana itu ya. Tak ada lagi macam sebelum nian, sebelum Covid. Jadi sudah orang bisa menyentuh Ka'bah, ya sisi Hajar Aswad juga sudah boleh dicium ya. Jadi tidak ada kesusahan lagi itu ya. Yang susah itu di negeri kita dewe, macam suntik meningitis sekarang nih lagi masalah orang nak berangkat umroh. Ya, di KKP yang Palembang itu habis ya. Iya, di Bandara Juanda yang sudah dibuka international flag-nya, ada ratusan jamaah yang gagal berangkat gara-gara suntik meningitis ya. Perjalanan umroh ini memang syaratnya agak lebih banyak daripada sekedar ke luar negeri yang lain ya. Nah ini jadi catatan semua. Jadi memang Ka'bah mulia karena memang asalnya mulia dan dirofakkan atau dibina oleh orang-orang yang mulia, termasuk jajaran Nabiullah Ibrahim, anak keturunannya Nabiullah Ismail dan seterusnya. Yang ketiga ibrahnya tadi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah. Ya, kalau orang biasa-biasa baik Pak, tidak bijaksana, tidak terpikir dia nak mentangkan sorban, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu kemudian masing-masing mengangkat dari sisi masing-masing. Ya, akulah ditunjuk, aku baik dewean, uji kita tadi ya. Kalau orang yang tidak bijaksana, tapi Nabi bentangkan, ya dia hamparkan. Beliau punya sorban, diletakkan Hajar Aswad sehingga setiap perwakilan kabilah dipinta untuk ngangkat, paslah dekat, Nabi sendiri kemudian baru meletakkannya di tempatnya yang semula. Sehingga semua orang hari itu yang sebelumnya ribut, senang. Ya, menerima apa yang jadi keputusan Nabi SAW, fitnah saat itu jadi padam. Ya, maksudnya fitnah itu keributan waktu itu menjadi padam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kemudian menunjukkan tingginya kedudukan Nabi. Karena orang tahu, ini cucunya Abdul Muthalib. Kan belum jadi Nabi. Wong tu baru kemudian macam-macam dengan Nabi itu ketika beliau jadi Nabi dan mengajak orang sembah Allah. Sebelumnya memang dihormati. Keturunannya mulia, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, ya kemudian siapa itu? Abu Lahab, mamang Nabi itu. Ya, melawan kayo ya memang Nabi, maka orang hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istrinya Khadijah itu disebutkan hampir setiap perdagangan di kota Mekah itu ada sahamnya dia. Menunjukkan juga yang mulia dengan perempuan yang mulia. Al-Amin dengan Al-Afifah At-Tahirah. Itu gelar Khadijah kemarin waktu kita membahas pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan tidak? Baik. Iya, yang jelas begini Pak, kalau keyakinan kita sebagai orang beriman, kalau sudah kiamat tak ada lagi tempat untuk kemudian ini untuk besingitan ya. Hancur galau. Mungkin kalau dalam Ustaz Zulkifli galak buat nyampaikan itu ya. Mungkin maksudnya tapi itu kan versi mereka menghindari kiamat nian. Kalau kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali itu membuat satu tempat untuk menghindari fitnah Dajjal. Padahal salah buat komplek beliau di sana itu ya, di Medan. Ya, katanya bakal selamat dari Dajjal apa mana? Saya tak terlalu ini ya. Nah, tapi itu ya bukan menghindari kiamatnya, menghindari fitnah Dajjalnya ya. Baik, nanti silakan dikoreksi lagi. Sudah ini ya, sudah suruk. Nah, tapi kita biasa sholawatan dulu ya. Nah, kita baca Rohatil Atyar hurus hari ini kalau ini nanti bisa dengar-dengar ya. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.
2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Washfa' lana ya Allah bi syafaatil habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam yawma nalqaka fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.